Nah, oke, nanti recordnya bisa kalian lihat di YouTube dan nanti buat apa namanya materinya itu bakal ada di Drive Amatoris. Oke, oke. Jadi aku sebelum mulai, aku pengen nanya dulu nih sama kalian. Kira-kira kalau dari kalian nih, skala susah PK tuh dari 1 sampai 10 tuh menurut kalian skala susah PK tuh ada di mana? Aku pengen lihat kira-kira menurut kalian susahnya ada di mana. Oke, ada yang 7, ada yang wah banyak nih. Berapa nih? 10 juta lumayan lah ya bisa beli HP baru 10 juta. Oke. Coba kita lihat lagi. Oke, berarti ada beberapa yang jawab 7 minimal. Kayaknya ini minimnya nilainya 7, paling besar tadi ada 10 juta ya. Oke, jadi sebenarnya PK itu nggak susah-susah, lumayan. Bisa dibilang lumayan kalau kalian kurang paham sama basicnya gitu. Nah, jadi di sini kita bakal ngebahas soal-soal yang lumayan dibilang susah sih, enggak lah ya, gancil. Kalian pasti pada pinter-pinter, kalian pasti pada bisa. Nah, kalau misalnya nanti kalian bisa, tenang aja. Jadi nanti di akhir Zoom ini, kalian udah bisa ngerjain soalnya, dan kalian udah paham. Nah, tips dari aku kalau lagi pengen belajar PK, itu bukannya dihafalin rumusnya. Rumus itu jangan dihafalin. Karena kalau dihafalin, nanti tuh kamu kayak cuman buat tes lisan tentang rumus doang gitu. Nanti pas lagi diaplikasikan agak kurang paham. Makanya ini sekarang kita bakal belajar sambil memahami rumus-rumus yang ada. Gitu. Oke. Oke, sebelumnya aku pengen kasih tahu. Jadi kan apa namanya? Ini kan suaranya kecil banget. Sorry banget. Tunggu bentar. Sorry banget nih kalau suaranya kecil banget. Udah kedengeran belum suaranya? Udah gede belum? Udah gede? Udah gede? Udah enak denger ya? Oke, udah lebih jelas. Oke, kalau kayak gitu. Oke, oke, maaf ya guys. Oke, jadi sebelum aku ngajar, aku pengen ngasih tahu dulu nih. Karena ini kayaknya ini aku ngajar pertama di tahun 2023 deh di Amatoris. Seingat aku. Atau Januari udah ya. Pokoknya aku ngajar dan di sini aku pengen bagi-bagi sedikit giveaway, rezeki giveaway lah ya. Ngomongnya ya aneh ya. Aneh juga kayak influencer ngomongnya giveaway. Tapi kayak aku pengen ngasih salah satu orang dari kalian apa sih? E-wallet ya bahasanya gitu. Nanti dilihatnya dari ini keaktifan kalian aja sih sebenarnya. Aktif nanya, aktif ngejawab itu nilai plus banget. Nanti bisa minta tolong bantu Kak Caca. Nanti Kak Caca yang lihat siapa yang paling aktif. Oke, kita lanjut ke belajarnya. Oh iya, aku juga harus mengingatkan kalau belajar sama aku, kok ada jawabannya? Mohon maaf, bentar dulu. Nah, kalau belajar sama aku, kalian nggak perlu takut, kalian mau nanya. Jadi kalau kalian pengen nanya atau pengen kayak ada yang bingung mau memperjelas lagi, itu langsung aja tanya ke aku. Terus misalnya ada sesuatu gitu, kalian lagi kayak, aduh ini apaan ya rumusnya gitu. Itu langsung ngomong aja sama aku, oke? Oke, sebentar tadi aku salah masukin ternyata ya. Nah, udah. Oke, udah semuanya udah ready. Sudah ready kah? Giveaway-nya emas batangan. Doain ya aku bisa sampai ngasih emas batangan. Aduh. Kalau aku bisa ngasihnya tiket masuk SNMBT sih lebih enak ya sebenarnya. Tapi kayak aku belum punya power sebesar itu gitu. Jadi uh, itu nanti. Jadi sekarang kita pengen belajar untuk membantu kalian masuk sendiri ya. Oke. Nah, jadi kan biasanya aku pakai Kahoot, tapi tuh Kahootnya lagi kayak ada minimalnya gitu sekarang, 15 orang deh setahu aku sekarang minimalnya. Dan aku belum beli yang premium, jadi untuk sekarang aku pengen kalian jawab dulu, abis kalian jawab, itu nanti baru kita bahas, oke? 2 menit ya guys, 2 menit.
Oke, 2 menit. Nanti kalau udah, tinggal kalian jawab aja di chat. D kuadrat dan 4 D. Sekarang tadi kita bilang bahwa D-nya lebih dari 0. Oke, gimana nih? Udah ada yang jawab belum ya? Kita lihat dulu. Sabar. Oh ya, BTW itu yang nggak kelihatan itu 1/3 ya. Kalau misalnya nggak kelihatan di kalian. Gimana? Udah ada yang dapat kah? Oke, aku pengen lihat nih di chat. Kira-kira dia udah jawab belum ya? Apa tuh? Ada yang ngechat, ada yang ngechat. B, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Ada yang jawab 1/9 berarti B ya. Oke, B, B, D, D. Oke. Karena waktunya udah habis, sekarang kita bakal bahas ya. Oke. Nah, katanya Mark ini ingin mencari akar persamaan dari log 3x pangkat 2 plus log 3x sama dengan 5. Oke, jadi kalau kalian belum familiar, kenapa sih di sini ada 3? Ini tuh sebenarnya cara lain untuk nulis logaritma gitu. Mungkin yang biasanya kalian lihat kayak gini kan, log x 2 ditambah log gini. Nah, ini sebenarnya sama nih guys. Dia cuma beda penulisan aja. Biasanya kalau di buku atau di soal itu dia lebih sering pakai yang ini gitu. Kalau di soal, tapi kalau biasanya kalau ditulis langsung kita baru pakai yang di bawah. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Sebenarnya logaritma itu logaritma sama eksponen itu kalian kalau pengen belajar jangan susah-susah, yang penting kalian harus pahamin sifatnya. Sifatnya itu harus banget kalian pahamin. Kalau udah dipahamin, setahu aku tuh sifatnya ada 8 atau 12, itu coba dipahamin, dilihat, jangan cuma dihafalin, itu nanti ke depannya kalau misalnya ada soal logaritma, mau kelihatannya sesusah apapun, kalian udah auto tahu apa yang akan kalian lakukan berikutnya gitu. Oke, di sini kita sekalian belajar tentang sifat-sifat logaritma ya. Yang bakal kita pakai itu misal ada A log B pangkat N itu sama aja sama N dikali A log B. Kayak gitu. Oke? Jadi kalau ada pangkat di atas si B, itu kalian pindahin aja ke depan. Bilang aja kalau angka yang ada di situ itu ini angka yang ada di situ itu lagi capek, jadi dia pindah ke depan. Mungkin lagi berantem sama B, kita nggak ada yang tahu. We never know. Jadi kayak ya udah kayak gitu aja. Nah, kita lanjut ya. Karena di sini itu adalah pangkat, berarti kita bisa turunin nih ke bawah. Berarti jadinya 2 ditambah 3 log X dikali 3 log X sama dengan 15. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya gampang banget kelihatannya. Biar lebih gampang lagi, biar lebih apa nanti kan kalau lagi UTBK itu waktunya terbatas ya, nggak kayak belajar gitu kan. Jadi waktunya itu nggak tentu sama kalian gitu, udah dijelasin juga waktunya. Dan untuk mempermudah itu kalian jangan gegabah baca soal yang benar, dan juga kalau misalnya ada cara untuk cara untuk mensimpelkan rumus itu kalian pakai aja untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menghitung. Oke, di sini kita pakai permisalan biar apa? Biar gampang.
3 log X sama dengan A. Pakai B, pakai C, pakai nama depan kalian, pakai nama depan pacar kalian juga nggak apa-apa. Oke. 2 ditambah A sama dengan 15. Kali ya, A kuadrat ditambah 2A sama dengan 15. A kuadrat ditambah 2A min 15 sama dengan 0. Ada yang tahu nggak faktornya kayak gimana? Siapa temennya A? Siapa yang temennya A? Ayo. Ada yang tahu temennya A siapa-siapa aja? Kalau dari persamaan kuadrat yang udah ada, plus 5 dan 3. Betul banget, plus 5 dan min 3. Sorry. Kenapa? Karena kalau plus 5 ditambahin min 3 hasilnya plus 2, kalau dikali hasilnya minus 15. Betul. Oke. Kita lanjut ya. Berarti kita dapat A-nya sama dengan min 5 dan A-nya sama dengan 3. Oke, ini udah selesai apa belum? Belum dong. Tadi kan kita pakai permisalan. Kalau habis pakai permisalan, jangan lupa untuk dibalikin lagi. Kayak kalau minjem. Kalau minjem, kamu harus ngebalikin lagi, gitu. Nah, di sini kita balikin 3 log X sama dengan sama dengan min 5. Terus ada lagi 3 log X sama dengan 3. Oke, ada yang bisa ngubah nggak nih? Gimana cara mengubah agar kita ini tahu X-nya? Cara mengubahnya adalah mengubah logaritma menjadi, oke, ini ada yang private ngomongnya. Benar, Ro. Ubah untuk jadi ke eksponen. Gimana cara ngubahnya? Misal ada A log B sama dengan C. Kalau pengen diubah adalah A pangkat C sama dengan B. Betul, oke. Berarti kalau ini X-nya sama dengan, tadi siapa yang on mic ya? Halo? Ada yang tahu ini jadinya X sama dengan, ayo berapa X sama dengan? 3 dipangkatin min 5. Betul, Ro. X-nya berarti yang ini sama aja 3 dipangkatin 3. Nah, kalau kalian lihat di sini, agak ribet. Kalau kalau kalian kaliin dengan cara ini, kalian cari dulu nih 3 pangkat 3 berapa, 3 pangkat min 5 berapa gitu. Ini kita lanjut ke yang namanya rumus eksponen. Mana kalau ada A ditambah A dikali A pangkat Y sama aja sama A X ditambah Y. Oke. Nah, berarti dia caranya adalah 3 dipangkatin min 5, 3 pangkat 3, berarti ini 3 pangkat berapa? Ayo, 3 pangkat berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat min 2, betul banget. 3 pangkat min 2, kalau min kita turunin aja, dia bakal jadi plus. Atau sama aja 1/9. Oke, untuk soal yang kali ini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, boleh kasih jempol atau kasih reaction dong guys, biar aku tahu nih kalian kalau udah paham. Oke, udah ada reaction. Oke, terima kasih atas semua jempol dan love-nya untukku. Oke, kenapa dikali ya, Kak? Oke, bentar. Kita bahas dulu. Kenapa dikali? Hayo, kenapa? Karena di soal dia diminta hasil perkalian dari soalnya ini. Jadi ini apa namanya? Makanya akhirnya kita kali gitu. Kak, ada cara cepat nggak? Kayaknya sih kalau untuk ini aku belum nemu cara cepatnya kayak gimana, tapi misalnya nanti aku nemu, aku bakal kirim lagi ke kalian. Gitu. Mungkin ini nggak kelihatan cepat karena tadi juga kita kan bahas bareng-bareng ya. Mungkin kalau nanti nih, kalau kalian udah pada paham sama sifat logaritma, sifat eksponen, itu caranya pasti lebih cepat. Mungkin
1 sampai 2 menit itu udah langsung nemu sih soal jawabannya harusnya. Gitu, she or her. Aku siapa nih, Job? Nyebutnya ya, namanya ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ya? Ada yang unmute? Oke, kalau kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau kayak gitu. Nah, ini nih, ada Lisa Blackpink bukan ya? Lagi konser tuh dia di Indo. Ya nggak? Benar nggak? Hari ini kan dia lagi konser. Kayaknya semua orang hari ini tuh kalau nggak nonton Blackpink, malmingan atau lagi belajar. Ya nggak sih? Benar nggak? Ada 3 hal. 3 hal Blackpink, malmingan, belajar. Gitu. Oke, 2 menit ya. 2 menit. Tim belajar betul banget. Udah tim di sini aja benar. Temanku kencan. Udah kalian juga ngedate sama aku tapi ngedate sama aku. Agak kayak nggak asik gitu ya ngedate sama aku tapi kayak yes ngedate sama aku. Ayo deh yang mau daftar ngedate sama aku. Kak, study date bareng KL. Boleh. Boleh. Boleh banget. Aku menemani. Love. Daftar, Kak. C. Oh, Ro udah jawab nih. C. Yang lain gimana nih? Oh, oke. C berarti. Ada lagi. C. 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 C itu artinya apa? Kenapa kalian jawabnya C? Apakah karena C itu melambangkan cinta? Atau C itu memang jawabannya? Oh, C itu melambangkan cicak kalau kata Via. Oke. Oke. Nah, ini adalah Cayang. Ini adalah salah satu soal dari transformasi geometri. Oke, nah transformasi geometri itu ada 2 cara yang biasanya dikasih tahu di di soal itu di soal kalau di sekolah itu biasanya transformasi geometri pakai matriks ya kan. Nah itu tuh susah banget guys. Aku tuh nggak suka transformasi geometri karena waktu pertama kali diajarin aku disuruh pakai matriks dan aku kayak susah banget gitu kalau pakai matriks karena kayak untuk mengalihkan matriks aja itu lumayan rumit. Nah, sebenarnya ada cara-cara gampang untuk transformasi geometri gitu. Sekarang kita lihat dulu ya, kira-kira dari bayangan ini, kira-kira si Lisa ini punya bayangan 1 apa 1000 seperti Naruto, kita tidak tahu. Tapi di sini kita pengen ngebahas kalau dia punya bayangan di 2 sama 4. Aku sukanya dibikin ke bawah, tapi sebenarnya kalau kalian mau bikin ke samping juga apa-apa sih gitu. Nah, pertama, kira-kira apa yang dilakukan ke bayangannya si Lisa? Katanya dia minta rotasi berputar 0,1 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kalau dia mintanya 90 derajat searah jarum jam, itu sebenarnya caranya adalah, kan tadinya ada X, Y, gitu kan. Nah, ini kalau kamu putar searah jarum jam 90 derajat, itu artinya tinggal kalian balik Y, X, tapi X-nya dikasih minus. Gitu. Oke? Nah, aku pengen nanya deh. Kalau 90 derajat searah jarum jam, kalau berlawanan jarum jam, berapa derajat? Ayo. 90 derajat arah jarum jam, berapa derajat kalau berlawanan jarum jam? 270 derajat, benar. Jadi, 200 berapa nih? Nah, 270. Jadi, kalau semisalnya nanti ditanya, rotasi yang berputar di 0,0 sejauh 270 derajat, tidak searah dengan berlawanan arah jarum jam, itu juga sama ya, rumusnya juga pakai yang ini. Oke? Jadi, sebenarnya transformasi geometri, rumusnya itu dikit. Dan biasanya kan suka pada pakai cos alfa gitu-gitu kan. Tapi kalau lagi soal UTBK, itu biasanya cuma pakai 90 derajat, kalau nggak 270 derajat. Dimana ya rumusnya pakai ini aja nggak apa-apa. Kenapa bisa 270 derajat? Ini kita punya lingkaran.
Kalau dia ngambil dari titik di sini, kita ambil titik di sini, 90 derajat, dia nyampe di titik di sini. Gitu kan. Kalau kita berlawanan arah, gimana caranya bisa nyampe di sini? Itu pertama 90 derajat, ditambah 90 derajat, ditambah 90 derajat. Atau artinya 270 derajat. Enggak guys, jadi kalau 270 derajat dari berlawanan jarum jam, itu rumusnya persis sama-sama yang ini. Karena dia titik akhirnya juga sama, gitu. Oke? Jadi nggak ada yang diubah. Kak, kok bisa rumusnya jadi kayak gitu? Ini sebenarnya pakai rumus yang matriks itu, guys. Kalau kalian lihat di Google nih, kalau kalian lagi buka Google nih sekarang, transformasi geometri, itu biasanya ada caranya pakai matriks gitu. Nah, ini caranya ini udah aku coba cari, gitu. Udah coba dibenerin sampai kayak bener-bener sesimpel ini, gitu. Begitu aja sih sebenarnya. Rumusnya sama matriks. Simpelnya benar. Oke. Kalau kata aku tadi kayak gitu, berarti setelah dirotasi jadi kayak gimana sih, guys? Ada yang tahu nggak? Setelah dirotasi jadi kayak gimana? Benar, 4 min 2. Betul banget, dibalik, X-nya dikasih minus. Udah kayak gitu. Oke, lanjut. Katanya, terus habis itu pencerminan terhadap X sama dengan Y sama dengan X. Nah, kalau kayak gini, kalau pencerminan kayak gini, ini sebenarnya caranya tinggal kamu balik aja. Udah, gampang kan caranya? Jadi sebenarnya transformasi geometri ini adalah hal yang paling soal yang gak ngitung gitu. Tapi emang butuh hafalan kalian sama pemahaman kalian. Tapi gak ngitung. Paling ngitung cuma 2 kali berapa gitu. Dikit lah, ganjil lah, bisa lah kalau itu. Ayo, coba kalau udah selesai dicerminin jadi gimana nih guys? Benar, min 2, 4. Makanya tadi benar banget jawabannya adalah C, cinta. Tapi bukan karena C itu cinta, tapi karena C itu benar. Walaupun sebenarnya benar itu awalnya B. Kayak ada yang mau ditanya, nih ada yang mau nanya dulu. Kenapa yang minus hanya min 2? Oke, karena tadi yang aku kasih tahu di awal, dia kan di sini bayangannya ini dirotasi berputar 0,0 sejauh 90 derajat. Nah, ini punya rumus simple, yaitu adalah tinggal kita putar aja, terus X-nya dikasih minus. Ini tinggal kita putar aja sih sebenarnya. Kalau kalian mau lihat pakai rumus simple. Kalau kalian mau lihat pakai rumus yang benar-benar kelihatan kenapa bisa minus 2, kenapa 4 yang nggak minus, itu kalian coba cari di Google. Aku kurang ingat sama rumus exactnya, tapi kalau kalian lihat di Google, itu bakal dikasih tahu kira-kira kenapa bisa kayak gitu, dikaliin sama matriks apa, sampai hasilnya itu bisa kayak gini. Gitu, aku agak lupa. Iya benar, ini adalah rumus cepat. Karena PK itu soalnya lumayan dasar itu. PK itu dasar, tetapi kita main cepet-cepetan. Tuh, matriksnya, thank you, Ro, udah ngasih tahu. Kak, biasanya UTBK transformasi geometri keluar model seperti apa? Seperti ini. Seperti soal yang ini. Soal kayak gitu. Kalau nggak salah, transformasi geometri itu masuk pas lagi tahun aku UTBK 2021. Soalnya simpel atau lebih susah. Kayak gini sih guys. Tahun aku kayak gini. Tahun 2022 juga ada kemarin. Tuh, berarti lebih susah kata Pak Nada. Oke. Kak, kalau ditanya 90 derajat juga, Kak. Kak, biasanya ditanya 90 derajat. Betul. Biasanya kalau nggak 90 derajat, 270 derajat. Udah. Itu aja. Kalau buat SMA, 90 sama 270. Udah. Gitu aja. Oke? Oke. Kita lanjut. Kenapa ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin bisa kasih reaction dong, guys. Habis dari HB,
Kalau diminta 270, pakai yang ini, persis. Kalau diminta 270 derajat, tapi berlawanan arah jarum jam. Oke? Oke, aku kasih rumus langsungnya deh. Jadi ini kan 90 derajat searah jarum jam sama berlawanan arah jarum jam. Gimana kalau dia mintanya itu 90 derajat berlawanan arah jarum jam? Atau 270 derajat searah sama jarum jam, gitu kan? Itu biasanya yang suka bingung. Perbedaannya adalah, ini sama-sama dibalik. Tapi yang dikasih minus yang Y. Udah. Oke, jadi ingat dua rumus ini. Ini rumus, apa sih tadi? Rumus rotasi. Kak bisa lihat yang nomor 1 nggak? Mau SS? Boleh. Oke. Nanti buat SS-annya sebenarnya bakal aku kasih ya guys. Nanti semisalnya kalian ingin melihat dan terus kelupaan gitu, bisa. Apa nih? Sorry. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, sekarang adalah soal apa nih bahasanya ya? Baris dan deret juga bukan sih. Review ulang dong Kak dari awal transformasi geometri basic-basicnya. Boleh. Nanti kalau misalnya masih ada waktu di akhir ya, aku bakal coba review ulang buat transformasi geometri. Takutnya kalau kita review sekarang nggak cukup waktunya gitu. Wah, Ro ini udah siap nih kayak OTBK. Kamu udah siap OTBK belum? Keren banget dari tadi. Jawab-jawab. Oke, Via juga nih. Via, ayo susul Ro dan Via teman-teman. Kak, betul. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Kalau kata kalian betul nggak? Oke, apa nih? Oke, apa nih? Kali satu. Oh, apa tuh yang dikali satu? Ayo, yang masih ngerjain kira-kira apa sih yang dikali satu? Oke, udah pada jawab ya. Ternyata kita udah nggak perlu 2 menit lagi. Oke, yang belum bisa jawab tenang aja ya. Karena kita di sini akan membahas satu-satu. Tuh, 4, 5, 15, 17, enggak 4, 37, X. Gimana sih cara cepet kalian bisa nemu X-nya gitu? Sebenarnya kalau soal kayak gini, itu kan emang caranya beda-beda ya, ya kan? Caranya beda-beda. Jadi untuk mendapatkan cara cepatnya itu benar pakai pola bilangan. Tapi setiap soal itu pola bilangannya agak beda-beda gitu. Benar banget caranya itu dicoba-coba. Semakin kalian banyak ngerjain soal kayak gini, semakin terlatih otak kalian untuk mencoba-coba gitu. Jadi kalau apa namanya? Jadi lebih paham gitu. Misalnya nanti ke depannya apa yang harus dicoba, apa yang kayak gimana. Jadi jangan lupa untuk banyakin latihan soal. Oke? Oke. Oke, aku pengen nanya nih, nanya siapa ya? Ocha, kali satu, kali 4, kali 2, kali 1, bener. Oke, coba aku pengen nanya nih, ada yang mau on mic nggak? Untuk memberitahu kenapa kalian menjawabnya A. Mungkin Ro, atau Via, atau Titik, atau Kal, atau She, atau Study Diction, atau Farel, Farel ya bahasanya. Ayo, ada yang mau on mic? Kenapa? Kalian 4 tambah 1, Kak. Apa? Gimana? Yang pertama itu kalian 4 tambah 1. 4 kali 4 tambah 1, 5 kali 15 kali 3 tambah 2. Terus 17 kali 4, Kak, maaf. Kali 4. Oh, ini kali 4. Nah, terus? 4 kali 5 itu tambah 1. Tambah 1, kita taruh di bawah ya karena tambah. Terus? 5 kali 15 kali 3. Kali 3. 15 ke 17 tambah 2. Tambah 2. 17 ke 34 kali 2. Kali 2. Tambah 3. Tambah 3. Berarti yang selanjutnya kali 1. Kali 1. Kamu dapetnya dari mana? Coba-coba aja kah? Atau kamu punya tips gitu nih buat teman-teman yang lain? Dicoba-coba dulu, Kak. Tuh, ya, lihat suku bilangannya. Kak. Biasanya aku lihat suku bilangannya kalau
Kalau suku yang berdekatan itu nggak masuk polanya, coba lihat suku berikutnya. Jadi 1/3 ganjil, genap gitu-gitu Kak. Oh, benar. Oke. Berarti lihat dari suku yang paling dekat, terus habis itu coba lihat yang keduanya yang paling dekat ya. Iya. Oke, I see. Benar banget. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya? Benar banget nih jawabannya Ro dan yang lain-lain, yaitu jawabannya A. A itu untuk apa? A itu untuk ayang. Love ayang. Gitu. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, boleh banget langsung kasih jempol. Atau kasih apapun, nggak apa-apa sih. Aku anaknya free aja kalau kalian lagi pengen ngasih yang lain-lain. Oke, terima kasih bunganya. Makasih macannya ya. Aku bentar lagi jadi, siapa tuh yang punya macan? Kalau dikasih macan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Soal apa nih? Oh ya, Alshad. Nah, oke, soal apa nih? Soal eksponen. Tadi kan udah belajar tentang logaritma, sekarang kita belajar tentang eksponen. Ada nggak sih, Kak, pola bilangan yang kepisah-pisah gitu? Mungkin kayak tadi lumayan terpisah sih. Jadi yang genap sama yang genap, yang ganjil sama yang ganjil. Mereka enggak. Enggak, ding. Biasanya sih ada yang kayak, nih, kayak gini. Misal ada 1, 2, 3. Biasanya ada yang kayak yang ganjil sama yang ganjil, yang genap sama yang genap. Kayak gitu. Itu mungkin yang bisa dibilang terpisah sih. Tapi misalnya juga nggak jauh kok, tenang. Jadi masih kelihatan. Oke, kata Rode. Mengirim singa 3 kali. Terima kasih untuk gift-nya ya, teman-teman. Udah ngasih bunga. Udah ngasih apa tadi? Singa. Kayak live TikTok. Kita live TikTok. Apa nanti kapan-kapan kita live TikTok bareng kali ya? Si ngide tuh. Ngide live TikTok. D. Oke, D. Ih, boleh banget, Kak. Tapi TikTokku kayaknya belum bisa deh. Belum bisa. Kalau live itu harus ada kayak minimal gitu kan. Oke, Kak. Oke. Aku follow, Kak. Belum ada lagi, aku belum bikin TikTok. Mengirim Amatoris Universe. Boleh. Kita kayak Avenger gitu ya. Lagi puasa TikTok, Kak. Aku juga. Nung kan bener 1.000 followers. Aku juga lagi puasa TikTok. Aku sampai delete TikTok. Tapi kayak tetap aja aku pengen. Oke. Kenapa teman-teman bisa mendapatkan D? Nah, ini adalah soal eksponen juga. Biasanya soal eksponen sama logaritma itu ada di soal 1, 2, 3. Soal-soal yang masih easy peasy. Kalau dulu pas lagi tahun 2019 ya yang kertas. Kalau sekarang tahun 2020 sampai kemarin 2022 itu diacak sih soalnya. Jadi kayak ada yang gampang, terus tiba-tiba susah banget, tiba-tiba gampang lagi gitu. Karena soalnya dia kayak kalau lagi belajar sekolah aja gitu. Oke, Kak, pangkatnya dijadiin 2. Bener banget. Oke, nah kalau kayak gini, cara tips dari aku, itu kalian lihat dulu angka yang paling kecil. Terus disamain aja sama semua angka yang paling kecil. Oke, dikarenakan ini dua-duanya itu bisa jadi 2 pangkat gitu. Kita tulis dulu yang pertama. 6. 4 itu 2 pangkat berapa? Ayo. 4 itu 2 pangkat berapa? Kok aku ngasih jawaban sih? 2 pangkat 2, betul banget. 2A ditambah 1. 8 2 pangkat berapa? 8 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Iya, ada Dita. Halo, Dita. 2 pangkat 3. Aku sering lihat Dita di Twitter. Dia sering reply aku. Halo. Oke. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalau misalnya ada angka pangkat yang dipangkatin lagi, itu sebenarnya caranya tinggal kalian kasih aja kali di sini, biar lebih kelihatan gitu. Oke. Ini adalah salah satu. Kayak aneh deh kalau ngomong tips nggak sih? 2, 3A min 6. 2 kali 2A, 4A, ditambah 2. 2, 3A min berapa? 6. Oke, tadi kita udah membahas ya. Kita tadi udah ngebahas kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Berarti tinggal kita tambah aja nih.
3A ditambah 4A ditambah 3A, berapa A? 10A, betul banget. Oke, lanjut. Min 6 ditambah 2 ditambah min 6 adalah min 10. Oke. Nah, gimana caranya ini? Adalah caranya kita harus ganti angka 1. Ingat ya, ada yang namanya rumus logaritma, rumus eksponen, di mana setiap bilangan kalau dipangkatin 0, itu udah pasti 1. Karena di sini kita udah punya angka pokoknya itu angka 2, makanya di sini kita bakal bikin angka pokoknya juga 2. Kenapa sih harus disamain angka pokoknya? Ada yang tahu nggak? Kenapa angka bawahnya itu harus kita samain? Angka bawahnya kenapa harus kita samain? Biar bisa gunain sifat persamaan. Betul. Betul banget. Oke, dimana kalau kata aku, biar bisa dicoret. Gitu. Oh iya benar, bahasa matematikanya adalah basisnya sama. Berarti karena pangkatnya udah nggak punya sesuatu di bawah, dia udah bisa ke bawah. 0, di mana 10A sama dengan 10, A sama dengan 1. Kayak jawabannya D. Kak, bahas soal yang aneh-aneh dong. Soal aneh-aneh tuh gimana nih? Maksud soal aneh-aneh. Kalau ada yang mau ditanya, tanya dulu ya guys. Mungkin abis ini ada soal yang menurut aneh. Oh, yang di luar nalar. Boleh. Soal TO zaman sekarang. Soal Jabar 10 lipat kali lebih ngeselin. Oke, berarti thank you atas infonya. Nanti bakalan aku coba cari soal yang lebih aneh, oke? Agar kedepannya mungkin lebih gampang gitu, atau lebih susah, apa gimana. Oke. Kak, itu 10/10 ya, makanya jadi 1. Betul banget, Al. Wah, ada Al. Aku L. Ada Dul nggak? Ayo, siapa yang jadi Dul? Aku mau lihat tiba-tiba ada. Biar kita Al Dul. Kak, ingin belajar geometri. Boleh. Abis ini kamu belajar, boleh. Oh iya, nanti aku kok aneh banget. Iya, nanti aku bakal cari soal geometri. Geometri emang agak susah. Ayo, coba semangat soal ini. Geometri. Oke, Via menyerah. Ayo, gimana dengan tentara-tentara lain? Apakah kalian menyerah atau tidak? Siap, Kak. Masih bisa lanjut. Jangan menyerah, Via. Tuh. Amin. Siapa yang mau masuk UI? Amin. Saya. Oke, semangat ya guys. Semoga kalian akan menjadi warga Depokers. Amin. Walaupun Depok itu sangat panas ya, namun kayak nggak apa-apa. Oke, ini ada yang udah jawab kah? Udah ada yang dapat belum? Ayo, ada yang udah dapet kah? Soalnya, amin. Saya. Oke. Apakah jawabannya A? Apakah jawabannya ada di tirai B? Apakah ada di tirai C? Apakah ada di tirai D? Apakah ada di tirai E? Oke, kita baca soalnya. Udah diburam. Pak, emang buram atau gimana nih? Aku takutnya dari aku yang buram. Maaf, nggak boleh di-spill ya? Nggak apa-apa, enggak ya. Kata Kinara A. Kata Carol A. Oh, aku kedatangan kucingku. 35 kata Ronaldo. See you. Bacanya benar nggak? Maaf ya kalau salah. Kata Caca A. Oke. 35. Oke, bener banget nih. Kalau kita coba ya, kenapa jawabannya 35? Apa jawabannya ada yang B, C, D, E? We never know. Sekarang kita bakal bahas dulu. Gitu. Nah, ini kan sistem persamaan ya. 2 variabel. Karena cuma ada X sama ada Y. Oke? Nah, ternyata kalau kita mau ngapus X-nya itu agak susah. Karena X yang pertama ada X kuadrat. Terus X yang berikutnya itu nggak ada kuadratnya. Maka kita lihat Y. Ternyata Y itu nggak ada kuadrat. Jadi, bagusan merah. Nah,
Jadi kalau nggak ada kuadrat itu lebih gampang. Coba. Berarti atasnya kita kali 2 ya, biar nanti Y-nya sama dia. Oke? Nah, ini tinggal kali 1 aja. Semuanya dikali 2. Aku biasanya suka lupa itu kalau ada ininya, ada 2-nya suka cuman itu doang yang aku kaliin. Min 1 sama dengan. Terus 11X min 2Y tambah 4. Oke, ini kalau kita mau ngapus 2Y-nya, kira-kira ini pakai plus atau pakai min? Ayo, plus atau min? Kalau pakai plus, min 2 plus min 2, jadinya min 4 dong. Berarti harusnya minus ya, guys. Kalau minus kan nanti plus, minus ketemu minus plus. Jadi 2X kuadrat min 11X, Y-nya udah habis, min 1, no kan? Salah kan? Mas guys, hati-hati. Min 2, berarti jadinya minus 6. Iya, benar banget. Sorry guys, thank you, kalian jeli banget. Oke, nah biasanya ini suka ada yang nggak tahu cara memfaktorkan kalau depannya ada angka. Ini aku bantuin kalian ya, dengan cara ngutang. Kalau kata aku sih bahasanya ngutang ya. Jadi, skemanya itu adalah min 6, dia pengen ngutang ke depan. Makanya, si depan ini, dia bakal minjemin bagian belakang dengan cara dikali. Oke? Jadi, nanti jadinya, karena udah dipinjam, berarti dia udah nggak punya nih. Jadi, udah X kuadrat min 11X. 2 dikali min 6, itu min 12. Nah, kalau udah kayak gini, ada yang bisa bantu aku faktornya? Ada yang bisa bantu memfaktorkan? Ini udah bisa lah, kelihatan lah ya, gimana cara memfaktorkannya. Ayo. Oke, bener banget. Bener banget. Nah, 26, 21. Oh, oke, 6 dan 1. Oke, bisa banget kali ya. 6 dan 1. Nah, mungkin kalau kayak gitu agak masih susah untuk dilihat ya. Ini kan pertama kalian lihat dulu kayak biasa aja guys. Minus 12, ini berarti jadinya plus 1. Gini ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini belum selesai. Karena tadi pakai metode ngutang, itu kalian balikin lagi. Balikinnya di sini. 2. Yang dibalikin adalah angka yang kalian pinjem ya. Lanjut, berarti di sini ada X sama dengan 12 dibagi 2, 6. X sama dengan min setengah. Nah, kita di sini tahu nih bahwa Y itu sama dengan X kuadrat min 1. Y. X kuadrat min 1. Oke, ayo guys, bantu-bantu nih. Y. 6 kuadrat dikurang 1 adalah 6 kuadrat dikurang 1? 35. Kalau 1/2 kuadrat dikurang 1? Berapa? 3/4. Min 3/4, sorry, benar. Betul, makanya jawabannya yang A. Ayah mau ditanya dulu nggak? Kak, ini persamaan apa? Persamaan kuadrat. Sistem persamaan linear. Tapi ini dikawinin sama persamaan kuadrat. Jadi ini ada 2 materi di dalam satu soal. Kak, X kuadrat min 1-nya dari mana? Dari sini. Lihat di sini. Nih, ini kan kalau kita pindahin ke depan, berarti jadinya gimana? Kalau kita pindahin Y-nya untuk jadi sendiri. Jadinya kan kalau kita keluarin jadinya X kuadrat min 1 sama dengan Y. Bener gak? Kak, maaf aku masih bingung pemfaktoran setelah dipinjam. Sebenarnya kalau setelah dipinjam, tadi kan kalau misalnya ada angka nih ya depannya, kalian lihat kan ada angka. Nah, kalau ada angka ini agak susah, karena aku sendiri, aku juga bingung gitu loh, sama kalau ada angka di depannya. Nah, waktu itu aku diajarin sama guru aku, dengan pakai cara ngutang, kalau kata aku. Jadi yang pertama,
apapun angka yang ada di sini, kamu kaliin ke belakang, karena mau diutangin sama yang belakang, gitu. Jadi di sini makanya kita kali, min 6 dikali 2, min 12. Oke? Setelah kayak gitu, kamu faktorin biasa aja. Kira-kira gimana kalau ada x kuadrat min 11x min 12 gitu. Kalau udah, kalian udah dapet. Ingat, karena tadi kan kamu ngutang. Gitu terus deh. Ngutang. Karena tadi kamu ngutang, di sini kamu harus balikin. Gitu deh. Karena aku, jujur, aku agak, kenapa ini? Nah, aku agak bingung kalau ada yang kayak tadi 2x min 12 gitu. Aku agak lumayan bingung bagian situ. Jadi di sini aku pakai cara untuk kayak ya mudah lah caranya. Kak, itu x11-nya dari mana setelah udah dieliminasi? Ini x11, x11x. Betul loh, Cak. Ya sama dengan x kuadrat min 1 itu dari persamaan 1. Ada yang mau ditanya lagi, guys? Aku kecepatan nggak ngejelasinnya. Kalau aku kecepatan, tolong say saja ya. Kak, itu berlaku nggak kalau di belakangnya di belakangnya selain 2? Di belakang mana? Di sini, di depan. Ini berlaku untuk untuk angka apapun. Mau angkanya 100 juga nggak apa-apa. Tapi nanti balikinnya 100 ya. Jangan minjem 100.000 dibalik 2.000. Oke? Tetap harus sama itunya. Kak, apakah ada sistem lain selain ngutang dan dibalikin? Ada cara yang itu yang biasa dipakai sama teman-teman. Aku jujur aku agak nggak paham sama cara yang itu. Cuman ada cara lain yang langsung aja gitu. Kak, mungkin angka belakang itu minus 6. Iya, angka belakang ini minus 6. Rumus ABC atau kuadrat sempurna. Betul, Ro, thank you. Kalau ada kuadrat langsung aja nggak usah ngitung. Kalau nggak ada kuadrat, ya. Kalau nggak ada kuadrat langsung aja ngitung SPLDP. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, tolong guys kasih aku mawar, boleh banget nih kasih apa sih namanya, gift mawar ya. Kak, sistem ngutang ini bisa 3x kuadrat, bisa, semuanya bisa, oke? Cara ngutang itu bisa, yang penting kamu balikinnya sama-sama angka yang kamu utangin. Terima kasih Syi atas macannya, aku bentar lagi ternak. Makasih atas ringnya ya. Siapapun yang ngasih ring, tolong kasih ring. Aku kasih paus, Kak. Makasih ya, guys. Udah ngasih paus. Kalian sangat generous banget. Sangat apa sih, dermawan ya. Kasih singanya dong, gift-nya. Bener gak? Kan mahal ya, gift singa. Siapapun yang bisa beli gift singa di TikTok adalah orang keren. Dita ngasih rumah. Kak, itu kenapa tadi sama dengan X kuadrat min 1? Karena dari persamaan 1, guys. Cuman aku ubah-ubah doang. Kasih cinta. Makasih, Wawa. I love you so much. Aku seneng deh malamingan sama Wawa. Wah, ada yang ngasih kerbau. Itu kerbau atau banteng ya? Kasih ayang. Makasih banget ngasih ayang. Mama cantik nganter anak. Mama cantiknya amin. Mama antar anaknya. Sabar guys. Sabar. Aku belum lulus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya guys. Ini sebenarnya nggak seaneh yang tadi. Siapa? Ronaldo pingin gitu. Aku belum ada yang itu, tapi aku ada soal yang ini sama soal yang satunya lagi deh, yang PQ itu loh. Kan nanti rekamannya dan dibagi file nggak? Dibagi dong, kayak si... Aku kan baik. Ngajong banget ya. Maaf ya guys. Aku izin minum deh. Agar aku lebih aku nggak tahu rumus angkanya lagi. Kekecilan nggak nih? Dah. C, Kak. Wah. Kenapa tuh C? Jujur ini apa namanya, tema dari matematika hari ini adalah aku pengen ngasih coba bantu cara cepat untuk semua soal. Jadi walaupun nanti nih apa namanya, saingan kalian untuk masuk UI, masuk ITB atau apapun itu bisa soalnya, kalian bisa lebih cepat. Jadi misalnya ada soal yang lebih susah, itu kalian bisa ngasih waktunya ke soal yang lebih susah. Soal yang udah dibahas sekarang, kamu bisa ngerjain 10 detik, gimana? Lumayan kan?
Oke, kata Ronaldo Siu, kata Roce, apakah yang benar cinta atau itu apa ya? Ember? Edan Makas. LK. Oh iya bener banget, nama aku dari Aku baru mikir kalau nama aku Curiga Ronaldo Maba Mimpi. Bisa jadi. Semoga ya. Semoga bisa menjadi brand ambassador. Amin. Ganti jawabannya Kak. Oke, udah diganti jawabannya. Nggak bisa jadi BA. Bisa. Jangan bilang tidak. Hah, kok C? Oke, kata Kal. Hah, kok C? Jawaban kamu apa, Kal? Akun mimpi gratis. Amin. C nggak sih? Oke, kata Juju C. Juju on debit. Kata Farel, manut Ronaldo. Oke, berarti aku C. Oke. Ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab Kita lihat ya jawabannya mana. Oke. Nah, di sini katanya ada yang namanya min 12. Min 2. Enggak. Sumpah ini caranya gampang banget. Adalah caranya gimana? Kan ini X sama Y. Kalau cara mendapatkan X sama Y di sini dikali, ditambah, dikurang, dibagi. Ayo, gimana cara kita mendapatkan X, Y di sini? Dikali, ditambah, dikurang, atau dibagi? Aku ngomong nge-rap. Betul. Betul, dikali. Makanya tinggal kita kali aja deh. Kali. Gimana cara ngalinya? Yang ini dikali sama ini, yang ini dikali sama ini, yang ini dikali sama yang ini. Berarti ini kan X, Y. Min 12 dikali 3, min 36. Min 12. Gitu. Oke? Berarti kita udah dapat nih. Kira-kira kalau angka min 36 ini masuk nggak? Enggak, betul banget. Ini enggak masuk. Terus, kalau yang ini, min 23, masuk. Min 20, masuk. Min 17, masuk. Berarti kesimpulannya adalah, jawabannya nggak ada. Bener nggak? Kesimpulannya, jawabannya nggak ada. Kalau C, nggak bisa sih, nggak bisa dibilang C. Kenapa nggak bisa dibilang C? Karena yang nomor 3 juga benar. Jangan ditinggalin, kesian dia ditinggalin. Biasanya itu jawabannya. Kenapa, Ro? Mau nanya apa? Tanya saja. Biasanya itu jawabannya saja. Kak, maaf, Ya? mau tanya boleh? Boleh dong. Itu Kak, maaf, yang pertama itu negatif 36 itu Kak. Itu kan tadi kan kalau kita kali langsungnya X dan Y-nya ya. Batas-batasnya ya. Misal nih Kak, X-nya itu aku ambil negatif 4 kan boleh kan Kak, masih dalam interval. Gimana? X-nya kamu ambil di sini min 4. Maaf ya, X-nya negatif 9. Maaf, negatif 9. X-nya negatif 9. Terus Y-nya itu 4 Kak. Tuh, kamu dapat. Maksudnya, ini kan interval nilainya kan ditanya yang mungkin. Kalau misalkan X-nya itu, yang penting ada di dalam negatif 12 sampai negatif 2 ini kan Kak. Misal nih negatif 2, misal X-nya ini aku ambil salah satu bilangan negatif 9. Ada di dalam ini. Terus kalau Y-nya itu aku ambil 4. Kan ada dalam interval juga kan Kak. Kalau dikalikan kan negatif 36 Kak. Berarti pernyataan satu boleh dikatakan benar nggak Kak? Bener juga ya? Oh iya, bener juga. Oke. Thank you udah ngasih jawabannya. Oke. Bener juga, iya juga. Ya kan? Aku juga baru kepikiran. Oke, nanti jadi oke, coba nanti aku lihat lagi ya, Ro, sama ininya, apa namanya? Kira-kira sumbernya gimana? Kenapa
kayak caranya kayak gini, namun soalnya ada kayak gini. Mungkin bisa jadi aku salah nulis. Harusnya kayak gini. Nanti coba aku lihat ya. Itunya. Min 55. Kak, nentuin dikalinya atau dibaginya gimana? Karena ini tadi kan di soalnya kita mintanya X dikali Y. Makanya di sini kita mintanya X dikali Y. Makanya ini kita kali. Ronaldo, kamu bisa on mic nggak? Kenapa kamu dapat min 55 X Y min 5? Kalau on mic saya nggak bisa, maaf. Oke. Mungkin Bro bisa nanti nanya sama Ronaldo. Mungkin Ronaldo bisa ngejawab. Oke, nanti berarti soal yang itu apa? Kenapa? Kak, itu Ronaldo itu maksudnya Ronaldo itu dapat maksudnya yang Ronaldo Kak dapat negatif 55 dan 5 itu Kak. X-nya itu dia ambil batasnya kan harus lebih dari negatif 12, dia ambil batasnya negatif 11, terus yang negatif 2 itu dia ambil batasnya juga Kak. Jadi kurang dari yang itu. Makanya dia dapat negatif 55 sama itu Kak. Soalnya negatif 11-nya nanti dikali 5, batas Y-nya itu kurang dari 6, 5 itu Kak. Maksudnya Jadi ini kayaknya yang tadi itu Kak. jadi ini kayak kamu tuker gitu nggak sih, benar nggak menurut aku? Jadi kayak Iya, kamu Kak, kali silang. itu Kak, soalnya di atasnya itu batasnya itu negatif, dan yang ini ke besar yang di bawahnya itu batasnya positif Kak, makanya dia kali silang Kak, tukar. Oh, baik. Oke, benar-benar bisa banget. Kayaknya itu lebih bagus sih. Kalau kayak benar, berarti ini kita silang aja ya. Thank you banget loh. Kayak kalau kita silang tanpa harus diubah angkanya juga sama aja. Ya nggak sih? Fiksi sih kayak berapa nih? Min 60 min 6. Benar, berarti jawabannya benar kata Ronaldo, yaitu jawabannya Benar nggak? Kayak thank you. Oh iya benar. Sorry banget. Min 72. Oke. Oke, thank you banget. Ini juga adalah salah satu apa namanya? Ini pengetahuan baru buat aku. Thank you banget loh. Thank you. Berarti kalau ada minus, kita tuker kayak kita kali silang. Kalau nggak ada minus bisa pakai. Kenapa minus 55? Kalau bilangan bulat min 55. Kalau bilangan real min 72 gitu. Betul. Betul. Kenapa nggak min 55? Karena kalau tadi kalau pakai yang min 11 itu juga bisa sebenarnya. Ya kan? Nanti kalau jadi min 11 jadinya kayak gini. Ya kan? Benar nggak? Kalau pakai bilangan bulat, benar bisa pakai min 55. Kalau bilangan real, min 72. Karena di sini nggak dijelasin, berarti kita pakai bilangan real aja sih, nggak apa-apa Ronaldo. Tapi nggak salah juga buat bilangan bulat, gitu. Karena kan bilangan bulat itu udah pasti bilangan real. Bisa, tapi batasnya itu bisa aja min 11, benar. Betul. Thank you, Ro sama Ronaldo. Love. Makasih, guys. Kita lanjut ke soal berikutnya kali ya. Dijadiin. Aku mau ngomong kenapa masuknya, kenapa bisa masuk semua ya? Apakah karena bilangannya kurang dari, bilangannya lebih besar dari min 72 semua. Jadi di interval min 72 sampai min 6 itu ada angka ini semua gitu. Kenapa bisa? Gitu Jeremy. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya dulu, kasih love dong guys. Kak, kenapa itu jadi dikali silang tadi? Kata teman kamu, si Ro dan Ronaldo, itu dan ini make sense juga kenapa bisa kayak gitu. Karena ini angkanya tadi yang satu minus, yang satu plus. Kalau minus sama plus dikali aja biar nanti kelihatan banget apa yang paling maksimal, apa yang paling minimal kayak gitu. Ini konsep kita milik angka terserah, pokoknya di antara batas itu lalu mintanya dikali.
Angka dikali X. Nah, lu mintanya dikali X. Ya, betul. Siapa nih mau lolos UTBK tapi pesimis. Optimis dong. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Tadi udah ada yang ngasih Toshi, udah ngasih. Ini ada yang ngasih Bright. Mungkin maksudnya apa nih? Kayak kasih love. Cepet banget sih jawabnya. Oke, kata Ro A. Kita lanjut. Keren banget pada bisa jawab cepet mengirimkan tiket Blackpink ke tim Amatoris. Makasih ya, Shi. Ya Allah. Kayaknya anak Amatoris yang ikut Blackpink satu orang deh. Apa ada lagi ya? Yang lagi ini sih yang udah ngasih share itu cuma satu, tapi nggak tahu juga. Amatoris. Oh, Amatoris maksudnya. Oke, benar. Itu adalah Amatoris. Oke, benar banget nih. Ada yang jawab. Ada yang jawab apa lagi nih? Oke, udah pada jawab. Kita lanjut. Oh, ini ada yang ngasih ayam. Aku mikir dulu tau sih. Kayak, itu apa ya? Chicken kah? Atau, oh iya ayam. Oke, lanjut. Katanya nilai ulangan ada 12 siswa. Kita tuliskan 12 siswa. Katanya nilai paling kecil itu 20. Nilai paling besar itu adalah 80. Ini sebenarnya kita cara nyarinya juga interval gitu loh guys. Gimana caranya kita tahu nilainya bisa jadi rata-rata atau enggak gitu. Nah, pertama coba kalian lihat dulu di sini. Ternyata kelihatannya di sini rata-ratanya kecil. Di sini kamu cari aja kira-kira dari data yang ini rata-rata paling kecilnya berapa sih gitu. Gimana caranya? Yang penting kan ada besarnya 80. Yang penting ada yang dapat 80, ada yang dapat 20 gitu. Misal kita bisa nulis kayak gini lah ya. 12 anak siswa yang nilainya 20 ada 11 orang gitu. Mereka mungkin nyontek gitu kan jadinya 20 bareng. Terus yang satu nih nggak nyontek, makanya dia dapat 80. Benar kan? Makanya ini jadinya 220 ditambah 80 per 11. Benar nggak? Nah, dari sini kita dapat jawabannya adalah 300 per 12. Kalau sama aja 25. Berarti dengan adanya materi dengan adanya data yang udah dikasih nih, yang penting ada yang dapat 20, yang penting ada dapat 80, itu kita bisa ngedapetin rata-rata terkecil itu 25. Oke, jadi minimal banget pasti rata-ratanya 25. Nggak mungkin di bawah 25. Kalau ada yang di bawah 25, berarti pasti ada yang nilainya kurang dari 20. Oke, kalau di bawah angka 25, itu kira-kira jawabannya yang mana? Tadi udah dijawab ya. Jawabannya yang itu yang Amatoris. Cara cari jawaban yang terkecil dari yang ada aja, Kak. Nggak usah dihitung. Bisa Farel. Itu kalau kalian udah nggak ada waktu lagi, itu bisa banget. Caranya, kalau misalnya nanti angkanya gede, kamu cari yang paling gede. Bener banget, Farel. Itu kalau nggak ada waktu lagi, bisa banget pakai cara Farel. Nanti kalau rata-rata terbesar, berarti mungkin 11 orang dapat 80 gitu. Satu orang doang yang dapat 20, itu artinya rata-rata terbesar. Oke? Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Oke, aman. Lanjut. Oke. Makasih, guys. Kalau udah paham, kasih reaction boleh banget. Makasih sudah mengasih roti. Aku jadi kenyang. Ada yang ngasih mobil. Ada yang ngasih mobil. Lihat aja dari jawabannya itu karena kan kalau rata-rata bilangan itu pasti kalau yang paling terkecil nih kayak gini nih, rata-rata terkecil pasti yang paling kecil di angkanya itu. Kayak gitu maksudnya Farel. Yang paling gak mungkin adalah yang paling kecil. Makasih sudah ngasih aku piala ya, Najif atau siapa lagi nih. Oke, Juju mengasih aku ayam. Aku bakal jadi ternak. Aku pengen cobain ternak deh.
Kak, kenapa dikali 11? 11 itu artinya 11 orang, guys. Jadi ini kita nyari yang paling kecil, karena kita yang paling kecil pasti 11 orang dapat 20, satu orang 80. Tuh. Makasih ya Naufal atas seringnya. Love, kapan kita mau study date? Bisa aja sih yang nggak mungkin terbesar kayak 80 dia nggak mungkin. Benar. Betul banget, betul. Thank you, Juju. Bisa sepeda. Kamu Jokowi kah? Apakah kamu Pak Jokowi? Kak, yang punya nilai, kalau yang punya nilai 80, 11 orang, itu artinya rata-rata terbesar. Kalau pakai rata-rata terbesar, nggak mungkin juga, Kak. Mungkin kalau pakai rata-rata terbesar, tapi ini di jawabannya itu cuma ada yang angka-angka kecil doang, makanya kita di sini pakai rata-rata terkecil. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Harusnya ini udah pada bisa nih. Rata-rata terbesar berarti nilainya memungkinkan ya. Iya, kalau rata-rata terbesar masih masuk ke rata-rata. Ada guys, nanti ada di YouTube-nya Matoris. Kamu search aja di YouTube. TS, kamu Taylor Swift bukan? Iya, aku ditonton Taylor Swift. Tadi aku habis nonton You, terus ada lagunya Taylor Swift. Jangan lupa nonton You ya guys, karena bagus banget. C, C, C. Oke, katanya Roce, kata Ronald C, kata Kinara C. Oke, boleh. Aku suka Joe Goldberg. Aku juga. Oke, kata Kinara, kata Ronaldo, kata Roce, sama C. 10, cicak. C itu cinta, Via. Kita harus pakai kata-kata Kak Faiz. Kata C adalah cinta. Oke, kenapa sih bisa dapat 10 gitu? Kalau kayak gini sebenarnya ini cuma pakai cara ini ya, cara biasa gitu, karena sesuai rumusnya benar. Jadi rumusnya ini adalah cara yang kamu sama sekali nggak perlu hafalan karena rumusnya dikasih gitu. Oke, caranya untuk mempermudah kita mulai dari dalam ya, jangan dimulai dari luar. Oke, oke. Kalau A-nya ini jadi -1, berarti ini jadi -1 ditambah 2, karena B-nya berubah jadi 2. 2 ditambah 2. Ini berapa nih jadinya? Ayo jadinya berapa? 2 ditambah 2, 4. Berarti kita udah dapat lagi nih, -2. Atau -2 ditambah 4. Kali 4 ditambah 2. Atau sama aja sama. Suaraku kayak ayam dah. 8 ditambah 2. Atau jawabannya bener banget 10. Oke, ganjil lah ya soal yang ini. Pasti pada bisa nggak sih? Ada yang mau ditanya dulu mungkin? Jika C sama dengan cinta dan C sama dengan cicak, maka cicak sama dengan cinta. Jujur kamu bener banget. Berarti kalau kamu cinta, berarti kamu cicak. Berarti kalau kamu ngomong, aku cinta kamu, bisa jadi aku cicak kamu. Tolong yang punya pacar, ganti kata aku cinta kamu, jadi aku cicak kamu. Oke? Kalapan dari mana? -2 ditambah 4, 2 dikali 4, 8. Dituliskan runut, Kak. Bingung. Oh, oke. Boleh. Maaf. Ini bisa aku tulis ya. Ini jadi 1 dikali 2 ditambah 2. Ini kayak gini. Nah, ini juga 2 dikali 4 ditambah 2. Gitu guys. Kak boleh ulang nggak? Boleh dong. Apa sih yang enggak buat Wawa? Jadi caranya adalah kamu lihat dulu dari yang paling dalam ya. Nah, lihat yang paling dalam. Ini A. Kalau A berarti ada yang paling depan segitiga. Masukin aja deh nanti rumusnya. -1 ditambah 2 karena B-nya 2. 2 tambah 2. Terus, kamu apa namanya? Kamu jumlahin. Udah dapet nih 4. Ternyata semua yang ini bisa kamu hapus jadi 4. Makanya di sini kita langsung dapat -2 segitiga 4.
Sini kita masukin lagi pakai rumus yang sama, rumusnya nggak ganti. Oke. Ini sebenarnya gampang banget, tapi aku ngeliatnya males duluan karena I hate math with passion. Dulu jujur, aku ada masa aku benci banget sama matematika, sampai nilai rapot aku pernah ada di angka 69. Aku ingat banget, kelas 7, 69. Tapi akhirnya aku suka aku suka matematika di kelas 9. Enggak, tadi di kelas 7, kelas 9. Jadi 9 itu kelas 9 nilaiku 96. Jadi kayak ketuker gitu dari 69 ke 96. Karena aku mencoba untuk tidak benci sama matematika sih. Benernya dicari itu B, enggak sih, Kak? Sebenarnya yang dicari itu B enggak sih, Kak? Ya, benar. Yang di sini kamu nyari B-nya. Thank you, Pia. Bener banget jawaban kamu. Oke, kita lanjut soal berikutnya kalau udah pada paham. Ada yang mau ngasih reaction? Kenapa tinggal bilang ya aku kayak aku kasih aku reaction, guys. Mau kasih aku reaction? Marah. Bro, makasih kamu udah ngasih aku pause. Keren banget sih kamu ngasih aku pause. Benar. Mau lolos UTBK tapi pesimis, benar banget. Oke, makasih Gio udah memberikan apa tuh? Itu menara apa sih? Aku sampai sekarang masih nggak ngerti sih judul namanya. Tapi itu aku ngomongnya menara listrik, tapi mirip Ivo. Oke, berarti hitungnya dari dalam kurung. Benar banget, Timi. Udah dikasih monyet, makasih banget, I love you. Nanti jadi kayak Uluwatu gitu ya, banyak monyet. Ada yang pakai kacamata pakai behel, wow. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, semangat. Kasih pancake, makasih guys. Bakal aku makan pancake-nya saat aku ini, apa namanya? Saat aku sarapan. Aku susah banget ngomongnya, mohon maaf ya. Ada yang ngasih bayi, wow. My God. D nggak sih? Kenapa ragu? Jadi D apa enggak nih? D kah? Atau enggak kah? Oke, kata Xiaomi M2004 J19 J19C D DKL D nggak ya Novel? X itu berapa ya? Nah, itu yang kita mau cari kan X-nya. Dicari guys. D aja deh. D deh Kak. Ini kenapa pada ragu sih guys? Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku pengen ngasih tahu kalau gimana sih kita ikut nggak tuh? Gimana sih kita tahu kalau jawabannya D? Karena kan kadang kamu bakalan mencari jawaban sampai dapet gitu kan. D itu adalah keadaan di mana kamu nggak dapet jawaban atau jawabannya jawaban tadi kan lebih dari satu jawaban. Itu baru kamu pakai yang D ya, oke? Oke. Jadi D itu dipakai di saat X jawaban nggak ada jawabannya atau satu jawabannya. Oke. Lanjut. Katanya median 7 bilangan itu adalah X gitu kan. Oke, kalau kayak gitu kita lihat aja. Oke, kita kalau median harus kita urutin dulu ya. 4, 5, berapa lagi nih? 11, X, 16, berapa lagi sih? 19 dan 2. Nah, oke. Nah, katanya Q itu rata-rata nilai. Rumus rata-rata nilai adalah
Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kalau ini semua ditambahin, jadi gimana sih guys? Ada yang tahu nggak? Berapa jumlahnya? Ada yang tahu jumlahnya berapa? Ayo. 77 plus X. Thank you, Kinara. Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya tinggal kamu coba-coba X-nya. Kalau aku, biasanya aku suka coba-coba X-nya di angka yang paling yang paling kecil sama yang paling gede. Karena ada 11, aku pengen 12 aja deh. Sebenarnya random sih, kamu mau 12 atau kamu mau berapa juga santai aja gitu. Mungkin ini aku nulisnya 15. Gitulah ya. Biar kayak gampang gitu kelihatannya. Oke, kalau misalnya kita dapat X-nya 12, berarti 77 per 7 kan 11 ya? Ditambah 12 per 7. Tahu di mana kan 12 per 7 itu sama aja sama 11 ditambah 1 koma. Ya kan? Gak usah kamu hitung komanya berapa. Biasanya suka lama itu kalau kamu hitung koma-komanya. Jadi ini kan 12 koma. Benar nggak? Nah, lanjut. Kalau X-nya sama dengan 15, berarti 11 ditambah 15 per 7. Tahu sama aja 11 ditambah 2,1. 2 koma. Jadi ini 13 koma. Benar nggak? Makanya ternyata jawabannya itu ada 2. Yaitu jawabannya 12 koma sama ada 13 koma. Gitu. Ada 2 kemungkinan. Makanya jawabannya jadi yang D. Oke, jadi sekarang jangan bingung lagi ya. Jangan ragu, jawab D. Kalau emang jawabannya 2 atau nggak ada jawabannya, itu kamu langsung jawab D aja. Karena kalau mau pakai jawaban yang A, B, C, itu harus ini, jawabannya yang A, B, C, itu kamu harus punya satu jawaban aja, satu jawaban tetap. Oke? Nggak boleh, beda. Ada yang mau nanya? Sebelum kita lanjut, ada yang mau nanya? Wih, rame! Rame. Aku sih D. Boleh, Kak. Apa? Oh, kalau X pakai 14, boleh dong. Kalau yang penting di antara 11 sama 16. Karena median. Boleh. Lebih gampang nggak sih kalau hitungnya 14? Jadi cuma kayak 2. Oh, salah. Nggak apa-apa, Kinara. Berarti nanti ke depannya bisa lebih gampang. Lebih mudah. Gitu. Kak, tapi cara coba pas dibandingin sama rata-rata gimana? Sebenarnya sih kalau soal kayak gini nggak dibandingin sih. Cuman kan di sini kayak gini aja. Misal, ini kan kalau kita pakai yang ini, nah 12 koma, bener sih. 12. Misal kalau ini 15, 13, gitu. Makanya beda. Ya nggak? Bener nggak? Kalau kita pakai X-nya 12, berarti rata-ratanya jadi 12 koma, yaitu berarti lebih besaran rata-rata, gitu kan? Kalau 15, kita berarti rata-ratanya dapat 13 koma. Ternyata gedean X-nya daripada rata-ratanya. Makanya di sini ada 2 nih. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Gitu. Ulang dari mana nih? Nah. Oke, kita mulai ya. Kita ulang. Oke, untuk yang belum paham. Jadi ini kan ada median 7 bilangan. Kalau median itu nilainya harus urut. Makanya di sini udah aku urutin ya. Median yang paling tengah. Nah, di sini kita coba nih. Ini 12, ini 15. Kenapa dapat 12 sama 15? Ini aku ngasal. Yang penting angkanya di antara 11 sama 16. Kamu mau ambil 14? Boleh. Kamu mau ambil 13? Boleh. Yang penting ada di antara 11 sama 16. Di sini aku ngambil 12 sama aku ngambil 15 gitu. Ternyata kalau ngambil 12 itu dia nanti bakalan lebih besar dari. Tapi kalau kita ngambilnya 15 itu nanti bakal jadi lebih kecil. Makanya di sini jawabannya tetot, salah. Gitu. Dia mau ditanya kah? Maka berarti harus 2 angka buat X-nya Kak. Harus pakai 2 angka. Ya benar, pakai 2 angka boleh.
untuk ngelihat kira-kira sama apa enggak gitu. Oke, kata GGWP, lanjut Kak, lanjut masih nggak siap? Oke, aku sebelum lanjut aku pengen nanya nih, yang udah ngerti siapa aja, ayo. Oh, your internet connection is unstable. Jelas nggak suara aku sekarang, guys? Jelas, jelas. Oke, Kak, kenapa X-nya nggak boleh 11 atau 16? Boleh sih, guys, kalau mau 11 sama 16, jujur. Kalau di sini katanya angkanya boleh berbeda, boleh. Kalau pakai 11 sama 16, jawabannya nanti bakal sama juga kok. Materinya juga jelas, suara KL masih merdu. Aduh, aku bakal jadi kembaran Lyodra kalau merdu. Tuh kan. Aku kepedean, please stop. Nanti aku kepedean. Oke, kalau kayak gitu sebenarnya soalnya udah habis. Udah sisa ini, apa namanya, udah sisa feedback amazing in amateur. Kelas, tapi sebelumnya jangan leave dulu. Kenapa? Karena aku pengen ngasih tahu yang tadi. Aku kan bilang kalau bakalan ada giveaway di awal. Mungkin yang baru datang, aku tadi mau ngasih giveaway. Sebelum kalian leave, tolong banget untuk isi feedback amazing in class. Karena aku pengen tahu nih kira-kira kelas aku bagus apa enggak gitu, atau kayak gimana. Boleh banget ya, tolong dikasih feedback sejujur-jujur. Yang jujur, jangan nggak jujur. Yang ngasih feedback, aku doain dapat SNMBT. SNMBP juga, amin. Yang nggak isi juga aku doain, buat tenang aja. Tapi isi. Next sampai subuh, astagfirullahaladzim. Oke. iPad terbaruku kapan dikirim? OMG, Farel. Farel ini berarti kamu anak gandeng aku nggak sih? Kamu anak gandeng aku nggak? Nih, kalau kalian nggak mau pakai Bitly, kamu bisa pakai feedback amazing in class. Boleh banget. Tuh udah dikasih sama Pak Caca. Halo Farel. Ayo guys, jadi Farel ini adalah menti aku di Gandeng. Tolong cek Gandeng Foundation, oke? Oke, thank you semuanya. Buat pemenangnya adalah, tolong dong drum roll, kasih drum roll. Ding 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 ding. Oke, pemenangnya adalah, aku ngasih nama di sini ya, adalah Ro. Tepuk tangan semuanya untuk Ro, karena Ro itu tadi aktif banget jawabnya, dan nanyanya juga aktif, ngasih tahu soalnya juga aktif. Tolong Ro, nanti kamu chat aku di Twitter atau di IG ya. Oke. Kalau nggak chat amatoris juga nggak apa-apa kok. Oke, selamat Ro. Oke, sebelum keluar tolong isi dulu feedback amazing in kelasnya. Dan aku mau bilang makasih banget udah ikut kelas sama aku, udah mau malmingan sama aku, mau nemenin aku malmingan. You guys really made my day today. Jadi kayak I love you so much, dan semoga kalian dapat SNMBP atau SNMBP. Oke, semuanya pokoknya kalian masuk PTN tahun ini. Oke, amin. Oke. Thank you guys semuanya. Gandeng itu founder. Tadi Gandeng founder. Oh, Gandeng Foundation itu adalah sama kayak amatoris, tapi bedanya dia soft skill. Oke, kalau kalian pengen belajar soft skill, lanjut ke Gandeng, abis dari amatoris. Oke, isi feedbacknya ya guys. Thank you so much. Thank you so much guys. I love you, mama. KL lucu, makasih ya. I love you, kamu juga lucu. Thank you KL. Thank you guys. Thank you Farel. Udah Farel. Iya. Thank you. So filenya dikirim di mana? Nanti bakal ada di drive. Oke. Thank you Asmi. Kamu dari awal banget. Kamu orang pertama yang ke amatoris. Thank you Asmi. Thank you guys. Jangan lupa untuk isi feedback. Ngomong mulu ya. Tapi kayak thank you guys. Gak bosan selalu ikut live kelas kakak. Lucu banget. Please jangan bikin aku nangis. BTW aku benar. Masukin aja nama aku KL. Kalau kalian mau nulisnya Selena Gomez juga boleh sih guys sebenarnya. Jadi kalau kalian menulis Selena Gomez juga semua orang pasti tahu. Aku mau dong. Cheese. Biasanya kalau di foto terus aku biasanya suka aib. Ada yang private class. Oke, bisa. Masih. Apa aja yang sering keluar di PK? Ada banyak guys. Nanti mungkin aku coba kasih lihat kali ya. Aku bikin Selena Gomez. I love you Juju. I love you. Semoga kamu masuk. I love you. Mama.
Oke, udah semuanya aku tutup ya. Infoin ya Kak. Oke, aku tutup ya guys. Thank you guys semuanya. Dadah. Dadah, selamat istirahat. Kenapa Dinda? Dinda kenapa guys? Dinda kenapa? Oh, nggak jadi. Nggak jadi, oke. Oke, thank you. Dadah semuanya. Aduh. Dadah.